dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Banjir Sumatera telah menimbulkan duka yang sangat menyedihkan. Terakhir data yang terkumpul adalah yang meninggal 631 orang. 1 juta warga mengungsi, 472 warga hilang, 2.600 warga terluka, dan 3,3 juta warga terdampak. Inilah banjir pertama yang sangat besar akibatnya. Dan yang paling aneh lagi, inilah banjir pertama di mana hampir semua sungai membawa begitu banyak kayu gelondongan. Apakah banjir bisa memotong kayu-kayu atau memang sudah terpotong sebelumnya? Inilah Hot Room, belajar dari bencana Sumatera. Sumatera, pulau dengan kekayaan alam luar biasa. Namun di balik keindahannya, tersimpan sejarah panjang bencana yang mengajarkan kita arti kesiapsiagaan. Dari gempa dan tsunami Aceh 2004 yang mengguncang dunia, hingga letusan Sinabung yang berlangsung bertahun-tahun, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa-gempa besar lainnya. Semua mengingatkan bahwa Sumatera adalah wilayah rawan bencana yang harus dipahami, bukan hanya ditakuti. Dari setiap tragedi, lahir pembelajaran penting, bahwa mitigasi bukan sekadar teori, melainkan budaya yang harus hidup di tengah masyarakat. Peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan di sekolah, hingga kesiapsiagaan keluarga, semuanya menjadi benteng penyelamat nyawa. Belajar dari bencana berarti menyiapkan diri sebelum bencana kembali datang. Sumatera telah memberikan pelajaran mahal. Tinggal bagaimana kita menjadikannya pedoman, bukan kenangan yang terlupakan. Karena keselamatan bukan hanya harapan, tapi tanggung jawab kita bersama. Apapun yang terjadi, kesehatan harus dan dipelihara, terutama stamina. Salah satu narsum di sini, Pak Hadianto, ngaku murid saya 30 tahun lalu. Bayangkan 30 tahun lalu. Dia tadi terkejut, kok Pak Hotman seperti anak muda? Saya bilang, saya secara biologis seperti umur 30, tapi kalau KTP saya sudah parah. Bayangkan sudah praktek sebagai pengacara 43 tahun. Apa kebiasaan Hotman sehingga stamina tetap bisa bangun jam 3 pagi, pulang jam 3 subuh? Kopi luwak hitam premium. Itulah yang Hotman minum. Kalau Anda tidak percaya, jam 3 subuh di kolam renang. Setiap pagi saya sudah berenang, jam 4 saya sudah berenang, terus jam 5 para advokat sudah datang ke kolam renang saya nangani ratusan perkara. Dan Anda jangan lupa, presiden yang memimpin kamu sekarang itu 25 tahun mendapat nasihat hukum dari Hotman Paris dan adiknya Hasim. Ya, itu bukti nyata. Tapi semua staminanya kopi luwak hitam premium. Walaupun klien saya jadi presiden, saya tidak mau jadi menteri. Enakan bebas hidup begini dengan kopi luwak hitam premium. Oke, KSP. Apa sekarang kesiapan dari istana? Siap. Yang sudah dilakukan untuk mengatasinya? Katanya hari ini sudah yang meninggal sudah 800. Buat tadi saya bilang 600, kan udah 800 katanya lebih. Hari ini yang meninggal ada 770, Bang. 770. Ya. Wah, ya. Dan yang sudah yang hilang itu ada 463. 463 yang hilang. Yang hilang, yang terdampak ada 3,2 juta. Terdampak maksudnya kehilangan rumah. Ya, kehilangan rumah dan sebagainya. Nah, artinya kita melihat di sini ada kesiapan bagaimana istana, bagaimana pemerintahan pusat dan daerah. Ya, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan di sini kita tetap komandonya pada gubernur, Bang. Gubernur. Karena ada SK gubernur di
Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat itu masih dalam status tanggap darurat bencana. Ya. Nah, dalam posisi ini pemerintah pusat membantu dan mensupport full dari hari pertama. Jadi disitulah ada dari distribusi logistik, kemudian bagaimana membantu alat komunikasi, bagaimana membantu evakuasi, dan juga yang menariknya Bang, kalau dulu ketika tsunami Aceh ataupun ketika ada bencana itu ada dapur umum Bang. Ya. Memang sekarang pun ada dapur umum, tapi ada pengalihan juga dari SPPG itu dialihkan untuk yang terdampak bencana. Ya. Di Sumatera Barat itu ada 41 SPPG. Ada apa itu SPPG? SPPG itu ini Bang, apa namanya dapur umum. Dapur umum yang MBG, program MBG Bang. Dan termasuk tidur di mana mereka jutaan begitu? Nah, tidur saya kemarin baru dari Sumatera Barat Bang. Ya. Ya di sana ya ada dari teman-teman dari BPBD, kemudian BNPB, kemudian Basarnas, TNI, barak-barak dan sebagainya itu digunakan. Ya. Nah, dalam posisi ini kan ada koordinasi, ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Ya. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana Presiden menjadikan bencana ini sebagai prioritas nasional. Prioritas nasional. Ya. Belum bencana nasional. Nah, kalau masuk ke wilayah bencana nasional, ini ada aturannya Bang. Ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008, kemudian ada Pedoman BNPB 2016, itu menyebutkan Bang, kalau memang dari kepala daerah ataupun gubernur sudah tidak sanggup lagi, sudah menyerah, menuliskan surat kepada Presiden, kita sudah tidak sanggup. Nah, itu yang kemudian 1 kali 24 jam dibahas oleh BNPB, kemudian ada tim dari kementerian. Tapi katanya banyak Bupati Aceh sudah angkat tangan. Nah, ada tiga Bupati sudah angkat tangan, Aceh, kemudian Bupati Aceh itu 3 itu sebelum SK dari gubernur ditandatangani. Artinya apa Bang? Artinya menyerah ketika gubernur Aceh itu menandatangani 28 November. Ya. Nah, 3 gubernur ini menyerah, kemudian di Bupati menyerah, kemudian gubernur ini menjadikan status bencana Aceh. Nah, posisi ini sebetulnya tidak ada masalah Bang. Artinya maksud saya di sini adalah ada dukungan pusat, ada prioritas sebagai prioritas nasional di sini. Ini antara bencana nasional dengan tanggap darurat bencana nasional ini setara Bang. Oke. Sekarang secara hitung-hitungan. Ya. Apa aja yang sudah dikirimkan oleh pemerintah pusat? Apakah berapa ton beras, berapa kira-kira apa? Saya ada dilempar dari helikopter. Gimana itu cara bantuan begitu? Nah, Bappenas Bang, Bappenas ataupun Kementerian Pertanian itu sudah mengirimkan hampir 34.000 ton Bang. Apa beras? Beras. Oke. Kemudian ada 6.000 ton minyak goreng. Ya. Nah, persoalannya begini Bang, ketika di lapangan pengamanan logistik atau pengamanan pangan itu yang harus dilakukan. Ya. Nah, inilah kemudian kolaborasi antara TNI Polri di situ. Terutama yang 3 juta lebih sudah tidak punya tempat tinggal. Betul. Itu makannya di mana itu? Nah, tadi Bang, di titik-titik dampak bencana tadi, SPPG yang saya sampaikan, SPPG itu di Aceh ada 54 SPPG, itu 180.000 paket Bang, setiap hari. Nah, setiap hari yang ngirim itu siapa? Tadi dapur-dapur MBG itu. Ya, maksudnya yang menyediakan semua makanannya siapa? Pemda atau dari pusat? Ini program dari BGN Bang. Program BGN, Badan Gizi Nasional, kemudian di situ ada MBG, ada dapur-dapur. Nah, itu yang dialihfungsikan. Oh, begitu. Oke. Jadi sekarang ini masih terus berjalan. Terus berjalan. Artinya memang dari hari pertama sampai hari ini terus berjalan. Yang pertama ada 2 Bang. Yang pertama kedaruratan di undang-undang tersebut, Undang-Undang 24 tahun 2007, bahwa evakuasi dan distribusi. Ini yang terus berjalan. Setelah ini ada 2 lagi Bang. 2 lagi adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini Presiden kemudian hari ini sedang Menko juga sedang mengidentifikasi
Ya. Kira-kira jembatan mana yang rusak, ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan. Nah, kemudian bagaimana ini mendistribusikan alat-alat berat untuk membantu tadi penanggulangan Menurut ini. data Istana, Iya. apakah ini banjir terparah dalam sejarah Indonesia? Iya, Iya, di Sumatera, Bang. di Sumatera. Iya. Banjir terparah. Banjir terparah. Oke, Ibu Erma sebagai ahli iklim, kok bisa banjir terparah terjadi? Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melihat bahwa ada akselerasi yang sangat kuat dari dampak perubahan iklim. Dari mana itu? Iklim? Dampak perubahan iklim itu kan dari suhu yang memanas. Di Suhu mana? memanas di atmosfer. Di atmosfer ini ada peningkatan suhu plus 1,5 derajat Celcius. Ya kenapa di Sumatera yang kena, di Jakarta nggak kena? Karena ada badai. Badai yang mendarat di Sumatera. Badai begitu. itu harusnya terbentuk di Selat Malaka, itu pun sudah menimbulkan unusual. Kasus yang tidak pernah terjadi, selat kecil bisa men-trigger atau menghasilkan siklon. Ahli kita nggak memperkirakan itu jauh sebelumnya, nggak ada peringatan dini. Semua model prediksi bisa memodelkan itu. Bahkan 2-3 hari sebelumnya bahwa dia akan landfall, mendarat ke Sumatera, itu sudah terprediksi hari Senin. Sudah terprediksi. Sudah terprediksi. Artinya ini adalah sesuatu yang akan sangat severe, dahsyat sudah dampaknya. terprediksi, tapi kita di Jakarta nggak pernah lihat, nonton di TV ada pengumuman hati-hati, nggak ada. Nah, ini Yang diumumkannya di mana gitu loh? artinya gini, kan setiap peringatan dini cuaca ekstrim itu kan diberikan ya. Ya. Nah, itu terprediksi dalam hal ini itu toolsnya, Bang. Tools model prediksi itu ada dalam aspek teknologi. Karena saya dari BRIN, maka Tapi saya memang diumumkan waktu itu. Atau saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ogah-ogahan umumkannya. soal pengumumannya saya nggak tahu. Yang pasti bahwa itu tercapture atau tertangkap bahwa akan mendarat. Nah, tapi memang wilayah pendaratan ini itu areanya adalah India yang mengumumkan yang mendarat itu siklon. apa? Badai siklon tropisnya. Badai siklon Ini tropis kan akan mendarat. besar nih, sebesar Oke. pulau ratusan kilometer radiusnya kan, mendarat. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak Ini pernah terjadi sebelumnya. Pertama kali tercatat. Oke. Nah, pendaratan itu terjadi di hari Rabu dini hari. Oleh karena itu kejadiannya kan Rabu. Senin Oke. sudah dikatakan, Senin sudah ada model yang bisa memprediksi, ya kan, secara global, artinya model global itu sudah bisa memprediksi bahwa ini 90-100% peluangnya akan mendarat. Tapi kita literasi tentang badai kan kita nggak tahu. Jadi bahwa akan yang separah mendarat itu badainya atau? badainya disertai dengan hujan ekstrim. Hujan ekstrimnya terbentuknya di hulu. Hulu itu berarti di atas gunung. Itu adalah penyebab ekstern. Kalau intern ada. Kok begitu kayu banyak benar, kayu gelondongan itu Ya apa karena tuh? di hulu. Curah hujan ekstrimnya kan di hulu itu maksudnya di gunung-gunung. Ya, Nah, berarti ada sesuatu di hulu kan? ya. Karena seperti guyuran air hujan yang langsung terlimpas ke bawah. Nah, itu menyebabkan banjir bandang. Sesuatu yang disebut banjir bandang itu cepat sekali terjadinya. Inilah yang masyarakat tidak siap, gitu kan? Nggak siap masyarakatnya atau pemerintah tidak siap memberikan peringatan dini? Nah, ini persoalan mitigasi yang ingin saya bahas. Mitigasi yang kurang. Mitigasi ini sangat penting untuk diperkuat. Artinya bahwa kalau kita melihat segitu banyaknya, kita akan bicara soal katastrofik. Katastrofik itu adalah yang pertama, apakah energi badainya sedemikian kuat, tapi anginnya cuma 65 km per jam kok, berarti nggak memenuhi itu. Yang kedua, toolsnya itu bisa memprediksi apa enggak. Kalau nggak sanggup memprediksi, itu baru bisa dikatakan katastrofik. Sangat menarik, sangat menarik. Sungguh memang susah diperkirakan bagaimana orang-orang di pegunungan, bagaimana orang-orang di kampung harus mengetahui bahwa bakal datang badai. Betul. Bagaimana dia tahu ada pengumuman. Orang kita di Jakarta aja nggak tahu, yang tiap hari nonton TV sama nonton medsos. Kita lihat dulu yang berikutnya ini, istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, belajar dari bencana Sumatera. Tadi Ibu Erma sudah menceritakan ternyata penyebab utamanya adalah karena badai mendarat. Oke, Pak Hadianto, penjelasan Ibu Erna itu berbeda dengan yang dilihat oleh masyarakat tiap hari. Setiap kita buka medsos, itu kayu-kayu gelondongan begitu banyak. Sehingga
rakyat mencaci maki habis, seolah-olah penyebabnya adalah pemangkasan hutan besar-besaran. Apa analisa saudara sebagai ahli? Baik, terima kasih Profku. Aku harus memanggil Abang Ini Prof. mantan murid saya nih. 30 tahun aku sama Abang baru ketemu. Baik, Abang, kami dari DRRC UI ini adalah salah satu lembaga riset di Universitas Indonesia, bahwa yang tadi disampaikan Ibu kita betul sekali. Namun ada tanda kutip di sini bahwa fenomena alam ini merupakan sebuah anomali. Ya. Tapi anomali ini terdiri dari 3 hal yang terkombinasi, yaitu adanya sebuah katakanlah tadi cyclone senior ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah adanya sebuah badai besar yang kalau boleh kita sampaikan ini kan ada dua sisi. Satu pada global warming yang tadi Ibu katakan itu adalah konsepnya adalah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang cukup menggugah hati kita adalah rusaknya ekologi. Rusaknya ekologi. Ya, Maksudnya apa ekosistem. ekologi? Jadi rusaknya ekosistem ini adalah perilaku orang nakal. Perilaku orang nakal. Di dalam konteks berbisnis, Ya. di satu wilayah, di satu provinsi, Ya. yang mengakibatkan sesuatu hal yang menjadi sebuah masif. Ya. Dan hebatnya di Indonesia darurat bencana ini kan sudah masuk ke dalam 3 kriteria keilmuan: Ya. scientific, Ya. teknologi, dan humanitarian. Ya. Saya perlu applause dulu buat beliau ini. Ini bukan sembarangan ini. Ya. Sehingga di situ tergabung 2 keilmuan, Ya. yaitu ilmu lingkungan dan ilmu bencana sendiri. Ya. Nah, sekarang kan kalau kita melihat apakah gelondongan itu yang dikatakan lepas dari satu tempat begitu saja, kan tidak. Ya. Dan itu berbahaya di dalam sebuah sistem. Lepas sekarang apa? Nah, orang nakal itu tadi. Oke. Tapi itu penyebab banjir atau banjir menyebabkan gelondongan terbawa? Nah, sehingga konteksnya adalah begini. Apakah dari satu kerusakan lingkungan akan menyebabkan bencana? Kita harus kaji itu. Ya. Dan bencana itu mengakibatkan sebuah proses kerugian besar, Ya. kematian, hilangnya harta benda, dan seterusnya. Ya. Dan tentunya yang merasakan proses dari hulu ke hilir seperti datangnya air adalah masyarakat hilir. Ya. Dan masyarakat hilir ini sebetulnya adalah masyarakat yang pasti terpapar bencana itu, Prof. Ya. Nah, sehingga kita perlu di situ ada sebuah kajian mendalam. Ya. Tadi saya sudah bicara sama teman-teman KSP ini dan juga dari DPR ya. Kita Jadi sepakat. tolong disimpulkan secara bahasa awam. Jadi penyebab bencana yang begitu masif ini apa? Kalau tadi disebutkan apa tadi? Badai mendarat. Ya, Ya. Apa lagi, Pak? saya ulangi. Global warming, Global warming kemudian datang ke Indonesia datang ke Indonesia, menjadi sebuah cyclone senior. ya. Menjadi Dan- apa? Siklon senior namanya. Sinyar namanya itu, siklon sinyar. Badainya itu senior. Artinya apa itu bahasa rakyat nih? Nama dari siklon Nama tropisnya senior. badainya itu, ya. Kemudian lari ke dalam berjalan di dalam sebuah proses yang masuk ke masyarakat adanya orang-orang nakal yang sebelumnya sebetulnya area itu area tinggi, area penyangga air. Oke. Jadi Saya belum nanti teman kita dari Ya, DPR ya, oke. Terus? yang akan menyampaikan Ya. orang-orang nakal ini, karena siklus air datang itu dari ketinggian ada 2 hal, Ya. Profku. 1 mata air, Ya. 2 air hujan. ya, Itu di hulu. Ya. Di tengah dia harus berbentuk kelokan sehingga air tidak akan langsung mengalir. Nah, sekarang hutan-hutan itu adanya di mana, Profku? Kan di atas dan di tengah. ya. Coba jangan bilang bisikin habis. Maksudnya hutannya habis. Hutannya habis, Profku. Apa? Hutannya habis. Hutannya habis akibatnya Tidak ada penyangga air. tidak ada penyangga air. Jadi tadi ada yang mendarat, Badai tropis badai senior. tropis mendarat,
hutannya habis. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Arif Rahman DPR, katanya mau bertemu dengan Menteri Kehutanan. Besok kita mau panggil. ngapain? Besok kita akan panggil Menteri Kehutanan untuk mengevaluasi proses yang selama ini terjadi. Karena kan juga gini, Prof atau Bang nih, Abang lah, kan proses banjir ini kan juga tidak ujuk-ujuk. Ini terjadi pasti karena ada kesalahan. Bisa juga ini karena kelalaian faktor manusianya, atau juga ini faktor alam yang tadi disampaikan. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau dua-duanya sebenarnya kalau tetap alamnya dijaga oleh manusia, mungkin banjir itu tidak sebanyak ini korbannya. Tidak separah itu. Tidak separah ini akibatnya. Hasil temuan DPR dijaga enggak hutannya gitu. Jadi begini, memang kita akan memanggil Menteri Kehutanan besok jam 2 siang. Kita akan menanyakan, kan kita harus lihatlah bahwa proses yang terjadi ini kalau menurut informasi ini kan akibat pembalakan liar. Pembalakan liar yang ada di hulu sungai. Di hulu sungai. Ya, aliran sungai di hulunya. Nah, ini kan sebenarnya kita meminta ke depannya untuk investigasi secara menyeluruh. Karena kan kalau dilihat misalkan kita ikutin aja daerah aliran sungai yang ada, nanti akan ketahuan siapa perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan yang memang menyalahi aturan. Kalau menurut saya yang terpenting adalah kita sekarang ini kan menyampaikan duka yang mendalam lah pada korban. Yang kedua, kita mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menangani problem yang ada ini, langsung turun dan menggerakkan semua yang ada. Nah, tapi yang paling terpenting menurut saya adalah kita harus menginvestigasi secara menyeluruh. Temuan sementara DPR apa? Sementara dulu deh. Kalau menunggu nanti dari Menhub. Sementara apa? Kalau kita kan nakal tadi kan Pak Hadianto bilang ulah orang nakal. Nah, ini kan kelihatan. Kalau memang pernyataan kemarin dari Kehutanan misalkan ini adalah sisa-sisa kayu-kayu lama yang lapuk, tapi fakta di lapangan kita melihat kayu gelondongan yang sudah rapi. Benar. Rapi, ukuran sekian, berarti kan ini ada yang mengerjakan. Nah, makanya menurut saya sekarang ini bagaimana kita nanti ke depan meminta Presiden untuk mengevaluasi. Dan ini kan bukan akibat misalkan menteri sekarang ini, bisa saja misalkan menteri-menteri yang lalu-lalu. Gitu, Pak. Karena memang ini hutan ini kalau diserahkan kepada pengusaha, siapa sih yang nggak mau? Orang pengen usaha. Makanya di negara kita ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Apakah ada rencana melibatkan Jaksa Agung seperti kasus-kasus yang lainnya seperti di Bangka yang apa itu yang kasus gini Bang, gini Bang, sebenarnya Pak Presiden ini sudah mengantisipasi menurut saya dengan membentuk Satgas pengawasan kawasan hutan, penertiban kawasan hutan. Karena memang sektor hutan kita ini banyak digunduli oleh perkebunan sawit. Yang merajalela menurut saya, menurut pandangan saya. Karena kenapa dibentuk Satgas PKH ini? Karena mungkin Pak Presiden sudah mengantisipasi. Makanya akhirnya setelah Satgas PKH untuk sawit, dilanjutkan Satgas untuk tambang ilegal. Nah, ini kan sebenarnya sudah diprediksi oleh Pak Presiden. Dari DPR sendiri, di samping tadi badai, DPR juga mengakui memang juga ulah orang nakal. Pasti ada ulah orang nakal. Oke, kita istirahat lagi, sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, belajar dari bencana Sumatera. Pemirsa, kamu mau nggak pada saat umurmu sudah 50 atau 60 ke atas, kamu lupa anak istrimu tidak kenal karena sudah mulai demensia, lupa ingatan. Menurut penelitian ilmu, bahwa salah satu cara mencegah lupa ingatan adalah sering minum kopi. Seperti Hotman, 5 kali sehari minum kopi luwak hitam premium tanpa gula. Percaya gak? Saya punya aspri hampir 500 cewek cantik, saya ingat semua namanya karena kopi luwak hitam premium. Oke, Pak Istana,
Jadi gimana relokasi warga yang jutaan ini? Dikemanain? Tidur di mana mereka sekarang? Ada berapa juta sekarang? Sekarang ada 3,2 juta, Pak. 3,2 juta itu udah sebesar kota Sydney aja cuma 3 juta penduduknya. Iya. Kota Sydney itu nggak nyampe 3 juta. Singapura juga nggak nyampe 3 juta. Iya. Jadi gimana itu? Tidurnya di mana itu? Iya, memang di sana akhirnya kan banyak tempat-tempat yang memang disiapkan oleh TNI dan Polri. gitu. Jadi ya ada juga di masjid. Tapi sekarang posisinya Pak, Bang, ini hujan kan udah mulai reda. Udah mulai reda. Tapi rumah mereka udah hilang kan? Nah, saya 3 juta ini yang rumahnya udah hilang ya? Oh enggak. Ini 3 juta ini yang terdampak. Terdampak. Artinya ada aliran sungai, Ya. aliran sungai atau banjir yang memang mengakibatkan dia terdampak. Oh, begitu. Jadi dalam posisi itu mereka tetap sudah mulai bisa masuk ke rumah-rumah. Oh, kembali ke rumahnya. Kembali ke rumah-rumah. Ya. Nah, itu sekarang udah mulai rehabilitasi untuk pembersihan rumah-rumah dan sebagainya. Kemudian kemarin kami melihat di Sumatera Barat misalkan itu udah mulai turun airnya. Ya. Tapi memang tadi betul menyisakan tadi kayu-kayu dan sebagainya. Ya. Nah, di situ ya sekarang sedang posisinya rehabilitasi untuk kesehatannya, kemudian psikologisnya. Ada berapa tenaga medis disiapkan untuk ini 3 provinsi ya kena ya? 3 provinsi. 3 provinsi. 3 provinsi. Ya. Ya, tenaga medis hampir ribuan ya. Artinya memang di sini bukan hanya dari Kemenkes, Bang, tapi juga dari TNI, dari Unhan juga Pak Menhan juga menyampaikan ada koas yang dari Unhan datang juga. Kemudian dari tenaga kesehatan di daerah juga terus ada di standby di sana, Bang. Jadi jadi Presiden sudah kasih perhatian serius. Serius sekali. Katanya besok Wapres mau datang. Iya. Mau ngapain Pak Wapres ke sana? Ya, namanya perhatian dengan ini kan posisi. Apa bawa beras 50.000 ton atau gimana? Kalau terkait dengan logistik, distribusi dan juga bantuan dan perhatian itu semua dari kementerian lembaga sudah bergerak, Bang. Tadi yang disampaikan oleh abang kita juga ini ada koordinasi pusat daerah. Ya. Nah, Presiden kemarin sudah datang dari Sumut, Aceh, kemudian Sumbar. Wapres pun akan datang ke 3 titik itu. Jadi semua kementerian sudah diperintahkan oleh Pak Prabowo ya. Satu koordinasi, satu komando untuk masyarakat yang terdampak bencana. Pak Prabowo sudah perintahkan semua kementerian. Berapa Pak Presiden? Ibu Erma, mitigasi, peringatan dini. Aku ini kan orang Sumatera. Bagaimana orang bisa dilapo-lapo tua di warung ngerti mitigasi peringatan dini? Nggak masuk di akal, orang di Jakarta aja nggak pernah dengar peringatan dini. Harus dihimbau oleh pemerintah. Jadi harus ada pemerintah di daerah itu mengatakan ini waktunya evakuasi, ini badai mau datang, harus stok makanan. Dalam kasus ini tidak ada ya? Dalam kasus ini tidak ada warning, tidak ada peringatan? Saya tidak melihat itu ada, informasi itu ada. Yang salah siapa? Disuruhkan oleh pemerintah, saya nggak melihat itu, informasi bahwa ini perlu nih, siap-siap. Ini kalau perlu ada evakuasi H-1. Karena kan sudah tahu, sebenarnya sudah terprediksi kan? Hari Senin itu sudah tahu bahwa dia akan mendarat nih, langsa. Oh, sudah tahu ya? Sudah. Dari model itu sudah bisa menangkap gitu. Tapi kok nggak ada pengumuman besar-besaran? Persiapan untuk melakukan mitigasi itu H-1 kan, evakuasi. Minimal evakuasi. Menurut Ibu tidak ada persiapan itu? Itu harus dihimbau oleh yang Ibu lihat waktu itu tidak ada? Saya tidak melihat itu ya. Gimana Pak Hadianto? Gimana itu? Baik Prof, kalau kita berbicara tentang mitigasi bencana, kita bermain di dalam manajemen bencana. Dalam manajemen bencana tadi saya sudah katakan bahwa Indonesia Darurat Bencana Prof lakukan ini memiliki 3 hal, scientific, teknologi, and humanitarian. Itu luar biasa. Nah, apa yang orang terjadi? kampung mana ngerti itu semuanya? Tidak ngerti. Maka dari itu, di dalam mekanisme mitigasi, dalam manajemen bencana ada proses sebelum harus ada edukasi. Siapa yang tanggung jawab tentang itu? Pemerintah daerah. Wajib. Boro-boro. Nah, di situ ada BPBD, Prof. Dia harus sudah tahu karena bencana ini ada 3 hal yang besar. Gempa dengan akibat tsunami, kemudian banjir dengan longsornya,
kebakaran dengan musnahnya. Pertanyaannya, yang lalai siapa? Gubernur atau bupati 3 provinsi? Pemerintah daerah, Bupati. siapapun. Berarti harus dicopot semuanya. Ini kan udah menimbulkan meninggal 700 orang. Betul. Perlu kajian. Harus Prof. dicopot semuanya. Bapak jawab dulu. Ada kelalaian memperingati rakyat. Aku ingat Prof memberi pelajaran hukum pada saya, ipso jure. Menurut hukum demi hukum, Ya. itu harus dilakukan dengan sebuah kajian yang mendalam. Nah, kalau mengkaji-kaji kelamaan. Kajian cepat. Aku kembalikan dulu ke situ. Tapi Bapak mengatakan memang sependapat dengan Ibu Erma, Sependapat. memang tidak ada peringatan dini. Betul. Dan itu adalah kelalaian dari pemerintah setempat. Betul, karena beliau tadi sudah sampaikan betul sekali. Di hulu itu secara teknologi harus ada yang disebut dengan water detection. Ya. Oke. Tadi saya katakan di tengah dia harus dibuat Ya. lekukan, tidak boleh lurus. Boro-boro water detection mana? Ini nggak di kampung saya di sana itu. Harus sudah ada, Prof. Gimana nih Pak DPR? Ini terlalu canggih nih, istilahnya gua pusing. Orang gua lihat, aku ingat di kampung saya di gunung, di sungai mana ada water detection. Gimana ini? Ya memang intinya gini, Bang. Ini kan kalau kita selalu menyalahkan alam, menyalahkan Iya. alam terus, ini kan salah juga kita. Iya. Ketika ada faktor lain. Iya. Makanya nih kan gini, di kita ini jenis hutannya ada 3. Ya. Yang pertama hutan produksi, Ya. ini yang bisa dijadikan bisnis. Ada hutan produksi tetap, Ya. yang memang bisa tebang habis. Saya bang habis. Ada yang terbatas, Ya. tertentu, itu di daerah pegunungan nih. Izinnya 10 Nah, hektar diolah 100 hektar. Nah, makanya kenapa kemarin Satgas PKH itu menemukan 3,3 juta lahan Ya. sawit ilegal. Wow. 3, juta lahan sawit ilegal. 3,3 juta sampai 3,5 juta lahan. Waduh, saya salah pilih, saya profesi pengacara, harusnya pengusaha hutan saya. Jadi bayangkan pengusaha izin 5.000 hektar. Ya. Dia buka 7.000. Berarti kan 2.000 menyalahi. Benar. Makanya ditemukan nih sampai 3,3 juta hektar. Nah, ini harus dibenahi. Berarti kan ada faktor manusianya di situ. Ya. Manusianya itu bisa birokrasinya, bisa pengusahanya. Menurut Bapak ini nggak bisa lagi sekedar Menteri Kehutanan ya, harus Jaksa Agung yang turun ya. Dari PKH itu udah turun semua, Pak. Iya. Ya maksudnya langsung didakwa. Ketua pelaksananya Ketua Jampitsus, Pak. Ketua Ya. Pertahanan Jampitsus. Ya. Makanya ada Pak Menteri Pertahanan Jampitsus, ada Kapolri. Ini Ya. sebagai Satgas PKH ini. Ya. Nah, makanya kan ini ada ditemukan lagi tambang ilegal, makanya dibikin Satgas untuk tambang ilegal. Ya. Nah, ini semua dilaksanakan memang dalam rangka untuk memperbaiki. Tapi kan memperbaiki ini kan juga tadi yang disampaikan harus ada mitigasinya, prosesnya diinvestigasi. Jadi hasil DPR memang sudah terlalu parah pelanggaran itu. Hanya sawit ilegal aja 3 juta lebih. 3,4 juta. 3,4 juta. 3,4 juta lebih. Lebih. Itu yang Ilegal semua itu. Ilegal. Itu yang ditemukan. melibatkan 564 perusahaan. 64 perusahaan. Waduh, kalau jadi terdakwa itu pengacara yang kaya raya ya. Bang Hotman paling aman itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Jaksa Agung cepat bertindak ya. Ya. Termasuk kan juga gini, Bang Hotman. Kita ini sedang membahas RUU Kehutanan. Ya. Karena itu sudah RUU itu Undang-Undang Nomor 41 tahun 99. Ya. Sudah hampir 25 tahun. Undang-undang Sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kondisi Ya. sekarang. Makanya kita kemarin sedang keliling untuk meminta masukan dari pemerintah daerah juga. Problem hutan di kita ini, Bang Hotman, Ya. ini semua wewenang di pusat. Wewenang di pusat. Di pusat semua, gitu. Nah, ini yang harus juga kita perbaiki, karena kadang-kadang daerah mengeluh nih. Pajaknya diambil, tapi pusat juga tidak. Jadi DPR harus bertindak tegas ya. Harus bikin bertindak tegas. undang-undangnya. Oke, Ya. kita ketemu lagi di Hot Room, istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, belajar dari bencana Sumatera. Bapak Istana, apa hikmahnya yang dapat kita petik dari pelajaran duka cita ini, bencana ini, untuk tidak terjadi lagi? Ada 2, Bang. Ya. Yang pertama, jaga lingkungan, jaga alam. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi bencana berikutnya. Yang sekarang ini total tidak ada. Mengantisipasi sama sekarang ini tidak ada sama sekali. Peralatan nggak ada, apapun nggak ada. Makanya tadi, Bang,
terkait dengan mengantisipasi ini. Ini kan butuh namanya tadi pentahelik, Bang. Pentahelik ini kan gabungan dari semua keilmuannya, bagaimana tadi masukan ke pemerintah, kemudian ada tadi bagaimana sinergitas antara BMKG, kemudian BIG, geospesial dan sebagainya. Menurut Bapak BMKG berfungsi nggak? Berfungsi. Tapi kok nggak ada peringatan dini? Nah, makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ini butuh masukan banyak pihak, Bang. Begitu. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana tadi jaga lingkungan. Ya. Jaga lingkungan. Artinya memang ketika memang sudah ada bahasa tadi early warning system, kemudian dilihat di sini ada potensi badai, kemudian ya percuma kalau ada badai kemudian penyangganya rubuh, penyangganya tidak ada. Nah, ini yang harus dirawat, dijaga. Nah, dalam posisi ini dari Seskap sudah menyampaikan juga, Bang, bahwa harus ada evaluasi dan investigasi. Harus ada evaluasi dan investigasi, terutama koordinasi pemerintah pusat dan daerah, begitu? Ya, terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah, dan juga tadi siapa dan yang bertanggung jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Pak DPR yang harus jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Hikmahnya apa nih? Kalau bertanggung jawab ya pasti kita semua. Enggak dong, saya nggak ikut tanggung jawab, gua nggak ada hutan di sana. Kita semua harus menjaga. Ya, maksudnya kan ini kan betul. Itu penebangan liar segala macam, itu gimana? Makanya gini, harus ada investigasi. Tadi kan saya sampaikan, tinggal diikuti aja alirannya. Ada berapa perusahaan di sana, dilihat. Nah, perusahaan itu, pengusaha itu kan punya hak dan kewajiban. Ya. Dia punya hak untuk mengambil pohonnya. Besok mau ditanya nggak ke Menteri Kehutanan? Mau ditanya. Dia bekerja benar nggak? Nah, makanya kita mau tanya, kerja beneran nggak? Ya. Nah, harusnya kan memang gini, tidak bisa kita sekonyong-konyong Menteri Kehutanan sekarang ini. Ya. Kan ada panjang latar belakangnya. Ya. Karena ini tidak mungkin namanya banjir ini ujuk-ujuk. Yang tadi disampaikan, walaupun kita sudah bicara antisipasi, early warning, mitigasinya seperti apa, tapi kalau hutannya tetap nggak dijaga, ya kejadian tetap aja nggak bisa dicegah. Nggak bisa dicegah. Makanya sekarang bagaimana membangun kesadaran bersama. Wah, itu panjang dong ceritanya lagi. Panjang pasti. Makanya kenapa kita juga membenahi undang-undangnya. Ya. Kita juga minta ada investigasi terhadap perusahaan-perusahaannya. Karena kan banyak juga perusahaan yang cuma nebang tapi tidak mau nanam. Kepala daerah apa yang mau dievaluasi kepala daerah? Kalau kepala daerah pasti kan gini. Kalau kepala daerah itu kan juga pasti bergantung dengan pusat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memproporsionalkan wewenang hak tugas masing-masing dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana tugas daerah, bagaimana tugas pusat, supaya akhirnya kalau kejadian kayak gini jangan daerah kena beban misalkan. Oke, terima kasih. Ibu Erma, ini kan penyebabnya badai mendarat. Ya. Dan ini fenomena besok mendarat lagi nggak itu badai? Bisa antisipasi dimanapun di perairan dalam. Sekarang belum selesai nih. Belum selesai. Desember sudah mulai pembentukan lagi di perairan selatan. Kita harus warning, kita harus waspada untuk perairan di dekat Jawa dan Sumatera Selatan. Kira-kira hujan-hujan lagi kan mulai meningkat. Jakarta aman ya? Dan perairan timur. Mudah-mudahan aman. Kira-kira. Tapi badai ini kan harus dipantau berkembang atau luruh. Kalau berkembang dia menjadi besar dan masuk ke darat. Itu yang kita harus antisipasi. Harus ada jaringan caranya gimana antisipasinya? Mengoptimalkan sains dan teknologi juga karena bisa. Kita nggak pernah terbiasa dengan analisa PNP Cara tercepat adalah membentuk komite cuaca ekstrim Indonesia terkait dengan perubahan iklim. Komite ini harus independen. Kenapa? Karena dia harus di dalamnya merangkum banyak pakar. Kenapa nih? Ini akan berikan input kepada presiden dan langsung dipimpin oleh presiden. Di dalamnya ada wakil juga BMKG. Saya mau tanya, Bu, kalau badai mendarat di Jakarta sementara air di Pantai Mutiara sudah sama tingginya dengan tembok, gimana itu, Bu? Bapak bisa bayangkan kalau di Laut Jawa tumbuhnya di mana? Makanya semua kita. Kalau di Laut Jawa mendarat airnya tumpah semua. Nah, ini udah genting. Ini masalahnya udah genting dan sudah menjadi. Jadi perlu dibentuk apa segera? Komite cuaca ekstrim yang terkait dengan perubahan iklim ini. Komite cuaca ekstrim Indonesia. Anda terutama di Jakarta, dia tengah Pantai Mutiara airnya sudah lebih tinggi dari daratan. Sudah lebih tinggi dari daratan. Iya. Kalau itu bibit badai ini tumbuh di Laut Jawa gimana? Selat Malaka aja bisa. Kan itu. Sekarang momentum kita untuk mempercepat, mengakselerasi mitigasi ini apa? Harus ada solusi yang konkret secara struktural. Ini akhir tahun.
akhir tahun itu saya was-was ya, ada 3 Lamborghini saya di garasi saya dan itu nggak jauh dari Tanjung Priok. Gimana dong Bu? Desember ini ada pembibitan baru. Itu aja, pembibitan baru di perairan Bibit apa selatan ini? Jawa dan Bibit badai. Bibit badai. Ada bibit badai Desember. Desember Nataru. Kak, Ibu jangan gitu dong. Sepanjang Nataru itu. emang ini kayak peternakan ayam. Kita berharap semoga tidak berkembang. Oh begitu. Gitu kan? Tapi menurut Ibu sangat serius ini. Serius untuk di perairan timur, wilayah NTT dan seterusnya. Hah? Oh, NTT ya? Ya, itu prediksinya bisa berkembang. Bisa berkembang. Bisa berkembang. Nah, hal-hal seperti ini kan berarti Pemda harus diperkuat mitigasi. Berarti orang seperti Ibu harus segera dilibatkan dong, ahli iklim ya? Ya. Kalau kita care, kalau kita aware dengan perubahan iklim. Pak Hadianto gimana? Oke, bagaimana caranya nih untuk mitigasi? Bakal ada badai mendarat lagi? Betul, karena 2021 bulan Seroja. April saya ke Seroja, kebetulan saya turun di sana. Betul. Batu sebesar mobil dari gunung itu jatuh ke bawah menimpa 22 orang Di mana itu? di Lembata, Flores, ya. NTT. NTT. Itu karena apa? Siklon. Siklon tropis Seroja. Ya, dan saya turun pribadi. Kaitannya apa ke sekarang ini? Sama? Sama badai juga. Oh, badai ya? Saya tertarik dengan rekan kita dari Istana dan DPR nih ya. Luar biasa malam ini Prof, karena 3 hal: scientific, technology, and humanitarian. Setuju nggak kalau kita mau melakukan sebuah proses yang disebut rekomendasi prioritas? Apa itu? Ya, 1, kita harus melakukan moratorium ekspansi, stop sementara itu. Stop apanya? Semua perizinan, berbahaya itu. Oh, rekomendasi stop semua perizinan. Iya, terhadap DPR nanti yang yang kedua? Aku sebetulnya dengan Pak Arief ini di Komisi 8 sudah sering ketemu. Oke, apa lagi? Ya, yang kedua audit kompetitif ya. Audit yang bersifat komprehensif. Ya. Terhadap semua aspek. Ya. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan recovery dan restorasi. Tapi yang terjadi kan bukan soal setuju menstop, justru yang terjadi kan ilegal. Liar semuanya. Tidak semuanya. Yang terjadi liar. Jadi apa yang mau di stop? Tapi kan itu terdata ya, Pak Arief. Terdata itu, Prof. 3 juta lebih lahan sawit liar. 3 juta lebih lahan sawit liar di Indonesia. Parah banget ya. Iya. Jadi yang terakhir kita harus be aware, be prepare, and be ready. Dan apa yang disampaikan dari rekan Istana, pemulihan itu segera. Bapak Presiden kita sudah melakukan tindakan yang luar biasa. Koordinasi militer sipil berjalan dengan baik. Dan ini harus kita dukung. Oke. Usulan dari Bu Erma harus dibentuk komite. Wajib segera. Wajib, Prof. Dan Prof harus berada di belakang itu. Saya tahu itu. Kira-kira Ada satu lagi Pak tentang kira-kira badai. bibit badai mulai kapan ini mulai? Ada satu lagi, hutan kalau berubah menjadi tata guna lahannya berubah, itu bisa membuat badainya mendarat. Harusnya dia di laut aja. Kenapa? Karena suhunya naik 2 derajat bedanya. 2 derajat Celcius kalau hutannya dibabat, diganti dengan sawit dan seterusnya. Itu beda. Jadi kalau di penerbangan itu akan semakin suhunya kan panas. Badai itu menuju ke yang lebih panas. Badai menuju daerah panas. Nah, kalau masih hutan dia dingin. Oh begitu. Ya, jadi ada perbedaan suhu. Kalau panas akibatnya apa? Badai akan menuju ke wilayah yang panas. Terus sesudah Berarti panas mendarat kan? Ya. Cenderung mendarat ke Sumatera. Habis mendarat ngapain? Seandainya hutannya masih full, berarti kan 2 derajat lebih dingin, dia tidak akan mendarat. Dia masih di laut. Kalau di laut kan membuat dampak kerusakan kalau di laut. Jadi salah satu faktor penyebabnya adalah Salah satu riset yang membuktikan di Teluk Meksiko seperti itu. Dia mengubah tracking badai, membelok karena berarti penebangan hutan liar adalah salah satu punya faktor penyebab. kontribusi. Dan punya kontribusi terhadap tracking badai. Punya kontribusi dan terima kasih kepada narasumber yang mengantisipasi, hati-hati bakal ada badai mendarat lagi. Kepada para korban yang sudah meninggal, keluarganya kami mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan badai cepat berlalu dan juga keluarga-keluarga yang sekarang ini terlantar di mana-mana. Dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo yang kami banggakan, kami atas nama rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak yang sangat serius. Inilah Hot Room yang setiap hari Rabu tampil jam 9 di Metro TV. Silakan Pak Sini, Pak. Ya Pak, kita adu cincin sekarang. Ya, nah gini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.